Ya, mohon maaf kalau pertanyaan saya sangat mendasar sekali karena saya baru di saham dan belum punya saham apapun. Jadi eh, keuntungan selama 2 tahun terakhir saya takut keambil lagi oleh pasar. Oh, oke. Nggak apa-apa, wajar Eh, itu. Silakan, Pak. ya, jadi yang mau saya tanyakan tentang prospek saham-saham nikel di waktu yang akan datang karena saya lihat di negara-negara lain tuh kendaraan listrik sudah banyak dipakai di Cina, terutama di Beijing, di Shanghai itu banyak banget itu kendaraan listrik. Nah, di Indonesia mungkin akan ke arah sana pasti. Nah, Ya. kalau misalkan kita memikirkan yang masih jauh itu untuk saham-saham nikel sebagai eh, apa namanya bagian dari kendaraan baterai itu sendiri itu gimana Pak Teguh? Apakah Pak Teguh sudah mulai menganalisa saham-saham nikel dari sekarang seperti MDK, Inco, Antam, Harum, NICL dan lain-lain? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Teguh. Saya jawab ya, Pak Rio. Sebenarnya kalau Anda masih ingat, Bapak Ibu sekalian, ya, cerita baterai mobil listrik ini sudah munculnya itu bukan baru-baru ini, tapi sudah lama. Sudah sejak awal tahun 2021. Jadi itu sekitar 2 tahun yang lalu, ya. Waktu itu kalau Anda masih ingat ya, salah satu saham yang kemudian booming dan banyak dipom-pom istilahnya sama influencer, itu salah satunya adalah Antam. Antam waktu itu di tahun 2000, nah ini di sini nih. Jadi Anda bisa lihat ya dari Anda mungkin bisa lihat di komputer masing-masing, dari bulan Oktober dia harganya hanya 720 di 2020 itu, pada bulan Januari 2021 dia sudah naik sampai 3000. Dan waktu itu saya masih ingat ada banyak influencer atau siapapun yang bilang bahwa Antam ini dia bakal bisa naik lebih lanjut lagi sampai 4000, 5000 dan seterusnya. Karena baterai listrik, mobil listrik ini masa depan. Karena Elon Musk mau ke Indonesia. Itu sudah 2 tahun yang lalu, Pak. Dan sampai hari ini, Elon Musk ke Indonesia nggak, Pak Rio? Iya Pak. Elon Musk ke Indonesia nggak? Udah 2 tahun loh kita nungguin. Dia ke Indonesia nggak? Enggak ya? Enggak, 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 sama sekali. Itu aja dulu yang kita ingat. Kalau orang seperti Elon Musk datang ke sini, pasti beritanya di mana-mana kan. Tapi enggak, karena enggak ada beritanya karena memang dia enggak ke sini. Karena apa? Sebenarnya gini Pak, ya, nikel ini masalah politik sebenarnya. Politiknya bagaimana? Politik dagang. Jadi ginilah. Betul, Indonesia itu salah satu, bukan salah satu. Malah Indonesia itu adalah produsen nikel terbesar di dunia. Di Sulawesi sana itu isinya nikel semua. Dan itu terbesar di dunia. Masalahnya selama ini ya, termasuk oleh satu perusahaan yang juga sudah lama beroperasi di sini, yaitu Inco. Ya. Inco di kita itu sudah lebih dari 50 tahun dia beroperasi Pak, sudah sejak tahun 70-an. Tapi selama itu, dia hanya ambil mentahnya saja itu. Jadi biji nikel dari dalam tanah ya yang masih berbentuk batu-batu dan tanah seperti itu hanya diolah menjadi nikel mate namanya. Nikel mate ya. Itu baru produk bukan setengah jadi, baru sepertiga jadi. Habis itu langsung diekspor ke Jepang dan juga ke Kanada. Yang ke perusahaan afiliasinya Vale juga. Inco itu kan Vale Indonesia ya. Jadi sebenarnya meskipun dia beroperasi di sini, tapi induknya Vale itu dari Brazil. Dia perusahaan asing sebenarnya. Nah, tapi dia hanya menggali sumber daya nikel di sini, lalu diekspor langsung ke Kanada dan Jepang. Di Jepang baru diolah lebih lanjut menjadi logam nikel, baru bikin pabrik mobil listrik, pabrik baterainya itu di situ gitu, bukan di sini. Bukan di sini. Nah, itu yang berusaha diubah oleh pemerintahan kita saat ini. Jadi, perusahaan-perusahaan seperti Inco segala macam itu nggak boleh lagi ekspor dalam kondisi setengah jadi seperti itu. Harus diolah di sini, harus pabrik mobil listriknya itu dibangun di sini.
Makanya kemudian pemerintah juga melarang ekspor nikel dan seterusnya. Tapi nggak segampang itu, Pak. Kalau ketika pemerintah kayak gitu kan protes Jepangnya, protes Kanadanya, Uni Eropa segala macam. Wah, kita nggak dapat nikel lagi nih. Jadi kan kita harus berantem dulu gitu loh, gontok-gontokan gitu loh. Kalau Anda masih ingat, bahkan Presiden Jokowi sendiri waktu itu datang ke Amerika, ketemu sama Elon Musk kan. Presiden loh, bukan menteri, bukan siapa gitu. Tapi tetap Elon Musk masih mikir-mikir untuk bikin di sini. Kayak karena dia juga pilihannya ada banyak. Dia nggak cuma bikin di sini, tapi dia bisa bikin di India, bisa bikin di China, segala macam. Jadi, kalau saya bilang ini begini sih Pak soal isu mobil listrik ini nih ya. Kita ini masih heboh sendiri aja sebenarnya. Heboh bahwa kita akan bikin mobil listrik, kita akan bikin pabriknya di sini segala macam. Padahal itu semuanya masih seperti kalau kita ketemu sama teman-teman alumni bicara soal rencana bukber, Pak. Alias apa? Masih wacana. Wacana. Realisasinya belum ada. Tapi memang kita sangat menginginkan hal tersebut. Kita ingin punya pabrik baterai mobil listriknya sendiri, makanya beritanya di mana-mana. Dan muncul setiap beberapa waktu sekali. Kalau ketika beritanya lagi nongol seperti sekarang, ya saham-saham yang bersangkutan ya, Antam, Inco pada naik. Termasuk Merdeka ya karena dia katanya punya anak usaha di bidang baterai. Tapi nanti ketika ceritanya reda, ya turun lagi saham-sahamnya. Begitu. Karena kalau kita lihat kinerjanya, Inco ya masih kayak gitu-gitu aja. Antam sama, masih gitu-gitu aja. Karena memang mereka tidak ada bikin baterai mobil listrik sama sekali. Antam itu produksi nikelnya masih sangat sedikit dan juga masih setengah jadi. Masih harus diekspor dulu keluar, lalu baru nanti masuk lagi ke sini baru dijadiin baterai mobil listrik. Progresnya lama, Pak. Kalau dari kita jangan bayangin lah begitu gali dari tanah nikel itu langsung jadi logam nikel siap pakai, enggak. Harus diolah dulu berbagai macam sehingga baru jadi baterai mobil listrik. Itu prosesnya sangat panjang. Jadi maksud saya adalah sentimen baterai mobil listrik ini mungkin sama sih seperti kemarin kita ramai ngomongin soal Piala Dunia di Indonesia ya. Kita udah heboh banget tuh Piala Dunia U20 ini di Indonesia karena apa? Ya karena kita memang sangat menginginkan hal tersebut. Kita sangat ingin sepak bola kita itu masuk Piala Dunia. Kalau misalnya tidak bisa lewat jalur kualifikasi, ya udah jalur tuan rumah. Kalau tuan rumah kan kita otomatis masuk ya. Kita sangat menginginkan hal tersebut. Padahal belum tentu jadi. Tapi beritanya di mana-mana kan? Karena kita menginginkan gitu loh. Sekarang nggak jadi. Baterai mobil listrik ini juga sama, Pak. Udah dari 2 tahun lalu kita ngomong-ngomong terus gitu loh. Tapi sampai hari ini nggak ada hilalnya, nggak kelihatan sama sekali sebenarnya. Cuma berita-berita doang. Dan menurut saya sih sekarang beritanya lagi ramai lagi. Kenapa? Karena berhubungan dengan IPO salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang nikel. Ya, kemarin kan Trimegah Nikel apa gitu dari grup Harita, lalu Merdeka Baterai apa, itu sama-sama gede gitu. Nah makanya keluar berita kayak gini, pom-pom aja itu, biar IPO-nya laku gitu. Nanti kalau IPO-nya sudah laku, investor udah beli sahamnya, perusahaan sudah terima duitnya, beritanya hilang. Lalu saham-sahamnya turun lagi. Jangan kita terjebak sama sentimen-sentimen sesaat seperti ini, Pak Rio. Cukup, Pak Rio? Ya, cukup. Makasih, Pak.